Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam program e-learning bersama saya Khairanisa Anwar. Kali ini kita akan bahas mengenai shock obstetrik. Nah, definisinya adalah keadaan shock pada kasus obstetri yang kedalamannya tidak sesuai dengan perdarahan yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa shock yang terjadi karena kombinasi, yaitu akibat perdarahan dan nyeri yang hebat. Nah, shock obstetrik adalah shock yang dijumpai dalam kebidanan yang disebabkan baik oleh perdarahan, trauma, atau sebab-sebab lainnya di mana terjadi gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme. Adapun gejala daripada shock obstetrik ini, yang pertama tekanan darah menurun, nadi cepat atau lemah, terlihat pucat, keringat dingin, yaitu terjadi biasanya akralnya dingin. Lalu yang terakhir ada sianosis jari-jari, sesak nafas, penglihatan yang kabur, gelisah, dan akhirnya terjadi oliguria atau sampai terjadi anuria. Adapun penyebab daripada shock ini, ya, yang pertama akibat perdarahan, ini penyebab utama dari shock dalam kebidanan. Ya. Perdarahan sampai shock antara lain terjadi karena adanya abortus, kehamilan ektopik, molahidatidosa, gangguan pelepasan plasenta, atonia uteri, plasenta previa, dan ruptur uteri. Yang kedua, etiologi akibat daripada infeksi berat, yaitu terjadi pada abortus infeksius, febris, piroperalis yang berat, dan pyelonephritis. Yang ketiga, penyebabnya akibat dari solusio placenta. Dan keempat, ada penyebabnya akibat dari emboli air ketuban. Ini berlangsung sangat mendadak dan berakhir dengan kematian. Penderita mendadak gelisah, sesak nafas, kejang, dan meninggal. Emboli air ketuban terjadi pada his yang kuat dan ketuban telah pecah. Karena his yang kuat, air ketuban bersama mekonium, rambut rangu, dan vernik caseosa masuk ke dalam sinus-sinus dalam dinding uterus dan dibawa ke paru-paru sehingga menyebabkan emboli air ketuban. Yang terakhir adalah supine hypotensive syndrome, yaitu adanya tekanan vena cava oleh rahim, sering terjadi pada kehamilan gemeli, hidramion, dan kehamilan trimester akhir. Adapun tanda dan gejala daripada shock obstetrik ini, pertama nadi cepat dan halus, yaitu lebih dari 100 kali per menit, ya. Lalu yang kedua, tekanan darahnya turun, biasanya diastoliknya itu kurang dari 60 mm Hg. Yang ketiga, respirasi cepat, yaitu pernapasan lebih dari 32 kali per menit, dan temperatur suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Pucat terutama pada konjungtiva, telapak tangan, dan bibir, lalu berkeringat, gelisah, apatis, pingsan sampai tidak sadar. Lalu tekanan darahnya juga menurun, biasanya sistoliknya kurang dari 90 mm Hg. Adapun mekanisme terjadinya shock, yaitu yang pertama kita bahas tentang shock hipovolemik. Terjadi karena volume cairan darah intravaskular berkurang dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Penyebab utama adalah perdarahan akut, yaitu 20% volume darah total itu berkurang. Yang kedua adalah shock septik. Ini sering terjadi pada orang dengan gangguan imunitas dan pada usia yang tua. Akibat dari reaksi tubuh melawan infeksi, bakteri mati dan mengeluarkan endotoksin melalui mekanisme yang belum jelas mempengaruhi metabolisme sel dan merusak sel jaringan di sekitarnya. Sel yang rusak ini mengeluarkan enzim lisosom dan histamin. Enzim ini masuk ke peredaran darah sampai ke jaringan lain dan menyebabkan kerusakan sel lebih banyak, serta sebagai pemicu dikeluarkannya bradikinin, ya. Nah, bradikinin dan histamin menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah tepi secara masif dan meningkatkan fase hangat shock septik. Nah, adapun prognosisnya, jika berlanjut dengan tidak diobati, nah biasanya akan berakibat sangat fatal, ya. Tapi jika diobati, hasilnya tergantung kepada penyebabnya. Jarak antara timbulnya shock sampai dilakukannya pengobatan serta jenis pengobatan yang diberikan, kemungkinan terjadinya kematian pada shock karena serangan jantung atau shock septik pada penderita usia lanjut sangat tinggi. Nah, adapun klasifikasinya, ya, yang pertama ada shock hemoragik. Nah, ini shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak akibat pada perdarahan pada kehamilan
muda misalnya pada abortus, kehamilan ektopik, dan penyakit trophoblast seperti mola hidatidosa, perdarahan antepartum seperti plasenta previa, solusio plasenta, ruptur uteri, perdarahan pasca persalinan karena atonia uteri, dan laserasi jalan lahir. Adapun penanganan untuk shock hemoragik ini ya, kita bisa segera lakukan resusitasi, lalu kita berikan oksigen, kalau perlu infus cairan dan transfusi darah dengan cross match. Nah, diagnosis pada plasenta previa ya dapat dilakukan dengan bantuan USG. Selanjutnya kita atasi koagulopati dan lakukan pengawasan janin dengan memonitor denyut jantung janin. Bila terjadi tanda-tanda hipoksia, segera lahirkan anak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tenaga yang lebih ahli lagi ya. Shock neurogenik ini terjadi akibat rasa sakit yang berat disebabkan oleh kehamilan ektopik yang terganggu, solusio plasenta, persalinan dengan forceps atau persalinan letak sungsang. Kita lanjut yang kedua, jenis shock kardiogenik, yaitu shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infrak otot jantung dan kegagalan jantung. Sering dijumpai pada penyakit katup jantung. Tanda klinis shock ini biasanya terjadi dilatasi pada vena di leher, dyspnea, desah sistol dan diastol sampai udem menyeluruh pada bagian tubuh. Nah, penanganannya yaitu letakkan pasien dalam posisi dorsal, yaitu terlentang di atas lantai yang keras dengan satu ibu jari, satu tangan yang tertutup di atas sternum cukup untuk memperbaiki keadaan. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan yaitu termasuk BLS ya, ada airway, kita bersihkan jalan napas dari muntah, darah ya, serta gigi yang dapat menghalangi proses pernafasan. Lalu yang selanjutnya kita dapat mempertahankan jalan nafas dengan jalan menarik mandibula dan lidah. Nah, ini saya rasa nanti akan lebih jelas kita bahas di pertemuan bantuan hidup dasar. Nah, yang keempat ada shock endotoksik atau septik. Nah, ini gangguan menyeluruh pembuluh darah disebabkan oleh lepasnya toksin. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri gram negatif, sering dijumpai pada kasus abortus septik ya, dan bisa terjadi karena infeksi pasca persalinan. Cukup ini yang dapat kita bahas di shock obstetrik. Selanjutnya kita akan ketemu di program e-learning selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning selanjutnya yang lebih menarik tentunya yang akan kami sajikan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.